Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saudara, seger. Ini air mineral, bukan miras saudara ya, air mineral. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara yang berbahagia, ketika perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi kita ada disuguhkan 2 gelas minuman. 1 gelas berisi arak, 1 gelas berisi susu. Jibril berkata, pilih ya Muhammad. Namun dengan mantap Nabi kita memilih susu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan mantap Nabi kita meminum susu. Bukan miras yang dipilih Nabi saudara, bukan minuman keras, karena miras dapat merusak otak, merusak pikiran. Orang yang otaknya rusak, tidak normal lagi, dia akan berbuat apa saja yang dia mau saudara. Dia bisa membunuh, dia bisa membacok, dia bisa merampas, dia bisa memaki dan sebagainya. Dengan mantap Nabi kita milih susu. Kata Jibril, shadaqta ya Muhammad, tepat pilihanmu ya Muhammad. Untung kamu milih susu, kalau tidak umatmu bakal banyak yang teler. Sementara Nabi kita memilih susu saja pun, kita lihat saudara, begitu banyak umat beliau yang suka teler saudara. Saudara yang berbahagia, yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal saudara. Kita punya nafsu, hewan punya nafsu. Kita punya akal, hewan tidak punya akal. Kalau manusia sudah menghilangkan akalnya, membuat akalnya tidak normal lagi, maka saudara, posisi manusia akan jatuh, akan sama saudara dengan hewan itu tadi. Na'udzubillah summa na'udzubillah saudara. Oleh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi yang wafat tahun 373, menceritakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dulu ada seorang abid ahli ibadah saudara. Kalau bahasa sekarangnya kita katakan saja ustadz. Ustadz ini saudara setiap hari ke masjid, pagi ke masjid. Kebetulan dia melewati satu rumah seorang wanita yang cantik, yang aduhai, namun sayang. Wanita cantik ini saudara, pekerjaan sehari-harinya ternyata seorang wanita tunasusila. Dia punya niat jahat, dia punya niat lain, dan sekaligus naksir juga kepada ustadz ini. Satu hari begitu ustadz ini lewat, dia panggil orang suruhannya, pembantunya lah begitu kira-kira. Kamu panggil ustadz itu kemari, bilang kita ada hajatan. Dipanggil itu ustadz saudara. Singkat kata, ya karena namanya hajatan, ustadz ini pun masuk ke dalam rumah saudara. Begitu ustadz ini masuk ke dalam rumah, rumah dikunci saudara. Dan wanita ini berpakaian yang begitu menggairahkan, merangsang. Dia kunci pintu. Dia berkata kepada ustadz ini, kamu berbuat zina dengan saya, atau kamu bunuh bayi itu, kebetulan di situ ada seorang bayi, atau kamu minum minuman keras ini. Kalau tidak, saya akan teriak. Nanti orang-orang akan datang, akan jatuh martabatmu. Ustadz ini berkata, zina? Tidak, saya tidak mau zina.
atau kamu bunuh bayi itu. Bunuh bayi? Tidak. Kalau tidak, atau kamu minum minuman keras, miras. Saudara, Ustadz ini, ahli ibadah ini terjebak, saudara. Lalu dia mikir, kalau berzina tidak, membunuh bayi tidak, saya pilih yang lebih ringan sajalah. Dia teguk minuman keras itu, saudara, dia mabuk. Setelah dia mabuk, saudara, akhirnya tanpa disadari dia berbuat zina dengan perempuan tunasusila ini. Begitu dia selesai berbuat zina, dia bunuh itu bayi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini, saudara, satu contoh dari kejamnya miras ini, saudara. Kita bisa lihat bagaimana akibat efek atau kekejaman begitu otak kita dihilangkan oleh miras ini, saudara. Makanya dalam Islam diharamkan miras ini, saudara, karena dia merosak pikiran kita. Kalau Bang Haji Roma bilang, kenapa minuman itu haram? Karena merusak pikiran. Kan begitu, saudara. Miras itu merusak pikiran, saudara. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Al-Imam At-Tabarani, dijelaskan, al-khamru umul khaba'is. Minuman keras itu, khamar itu adalah induk dari segala perbuatan keji. Inilah induknya, saudara. Induk dari perbuatan keji itu adalah minuman keras. Kenapa? Karena minuman keras menghilangkan otak. Begitu otak tidak normal lagi, saudara, orang akan berbuat zina, orang akan membunuh, orang akan merampok, orang akan berbuat macam-macam. Kenapa? Karena otak sudah tidak normal lagi, saudara. Al-khamru umul khaba'is. Wa man syarabaha lam yuqbalullahu minhu salatan arba'ina yauman. Barang siapa yang meminumnya, kata Rasulullah, lam yuqbalullahu minhu salatan arba'ina yauman. Allah tidak terima salatnya 40 hari. Na'udzubillah. Fa immata wa hiya fi batnihi. Apabila orang itu mati dalam kondisi mengkonsumsi arak, mengkonsumsi minuman keras, mata maitatan jahiliyah, maka dia akan mati jahiliyah. Na'udzubillah. Jadi dalam hadis ini ada empat sanksi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, saudara, bahwa miras itu umul khaba'is, induk daripada segala perbuatan keji. Yang kedua, miras adalah, saudara, akan mempengaruhi orang berbuat keji, membunuh dan sebagainya. Yang ketiga, saudara, orang yang suka mengkonsumsi, apabila orang mengkonsumsi miras, maka lam yuqbalullahu minhu salatan arba'ina yauman, maka tidak diterima salatnya, saudara, 40 hari. Yang keempat, saudara, fa immata, apabila orang mati dalam kondisi mengkonsumsi miras, lagi minum, pulang ke rumah mabuk, jatuh, mati, mata maitatan jahiliyah, maka orang itu mati dalam keadaan mati jahiliyah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara yang berbahagia, mudah-mudahan video ini dapat memberikan pelajaran kepada kita agar kita berhati-hati.
jangan sampai mengkonsumsi miras ini, saudara. Karena apa? Karena akan merusak otak kita. Karena apa? Orang yang mengkonsumsi miras tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Karena apa? Apabila mati dalam kondisi minum, meneguk, pulang dari mabuk, mati, maka mati kita mati jahiliyah. Na'udzubillah, semana'udzubillah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.